Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sebangsa dan setanah air Indonesia yang saya cintai. Alhamdulillah kita berjumpa pada episode yang keempat ini. Semoga bermanfaat. Dan kepada saudara mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Pancasila pada semester ini, saya ucapkan selamat datang. Semoga Anda bisa mendalami tentang demokrasi Pancasila secara detail. Pemirsa sebangsa dan setanah air Indonesia yang saya cintai, episode yang kemarin sudah kita bahas tentang demokrasi. Untuk episode yang keempat ini akan kita bahas tentang kelanjutannya, yaitu demokrasi Pancasila. Negara demokrasi adalah negara atau pemerintahan yang berdaulat, dan kedaulatan tertinggi itu adalah ada di tangan rakyat. Sedangkan negara demokrasi Pancasila adalah negara demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Pemirsa yang budiman, kita hidup di negara demokrasi Pancasila yang mempunyai kedaulatan kebebasan untuk bicara, kedaulatan mengkritik, bukan oposisi, dan kebebasan pemilu yang jurdil, sampai kedaulatan yang lain. Namun ketiga kedaulatan tersebut adalah yang selalu muncul, mengemuka, terutama kalau ada pilpres. Maka ketiga kedaulatan tersebut yang saya bicarakan di sini. Saudara yang budiman, yang saya sayangkan, masih banyak politikus yang mempraktekkan demokrasi Pancasila adalah kebebasan tak terbatas. Ini sangat sesat sekali, karena bebas bicara, bebas mengkritik, bebas berpendapat harus bermoral Pancasila. Bagaimana pendapat Anda, kritik Anda, dan bicara Anda supaya disesuaikan dengan konstitusi, dengan ideologi Pancasila. Pemirsa yang budiman, demokrasi Pancasila tidak identik dengan kebebasan berbicara tanpa batas. Berbicara apapun di negeri ini tidak dilarang, tapi harus ada etika moral dan tidak menabrak konstitusi. Pemirsa yang budiman, saya tanya, siapa sih yang membatasi demokrasi dan kebebasan berpendapat? Siapa sih yang kebablasan dalam demokrasi dan kebablasan berpendapat? Pertanyaan ini bisa Anda jawab sendiri. Pemirsa yang budiman, kebebasan berbicara dan berpendapat adalah hak asasi manusia. Namun kita punya norma, punya moralitas, dan punya attitude atau etika, akhlak, sikap moral yang harus kita junjung tinggi bersama. Demokrasi Pancasila adalah ideologi negara yang mengajarkan kepada kita hidup supaya bermoral, berkepribadian yang luhur, dengan keyakinannya masing-masing, menurut agamanya masing-masing. Jadi kalau saya tanya, sampai di mana batasan yang
batasan orang berbicara atau orang yang berpendapat? Jika jawabannya tidak tahu, berarti dia tidak bisa membedakan antara demokrasi Pancasila dengan demokrasi liberal atau ateis. Makanya sering kebablasan. Orang yang kebablasan dalam berbicara atau berdemonstrasi atau berdemo yang berulang-ulang bablas, kemungkinan ia tidak tahu demokrasi Pancasila, kemungkinan ia tidak punya kacamata kebangsaan, atau tidak cinta terhadap tanah air, bahkan yang suka memecah belah bangsa, ia ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain. Saudara, bagi yang tidak suka dengan ideologi Pancasila, saya kasih tahu solusinya. Bertanyalah atau berdebatlah pada tokoh-tokoh penerus bangsa ini yang negarawan, atau kepada ulama atau kiai yang negarawan. Nanti Anda akan tahu betapa pentingnya Pancasila di negeri ini. Pemirsa yang budiman, bangsa dan setanah air yang saya cintai, yang saya banggakan, Indonesia sebagai negara yang punya landasan ideologi Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 45, saya mencermati betul, menganalisa betul, dan mendalami sedalam-dalamnya sampai pada kesimpulan saya bahwa negeri ini adalah negeri yang hebat, negeri yang bakal bisa memimpin dunia karena punya 3 hal atau 4 hal. Pertama, punya landasan ideal dan konstitusional. Kedua, punya banyak pulau dan pulau besar seperti Kalimantan, Jawa, Sumatera, Sulawesi, Irian, dan sebagainya. Dan ketiga adalah punya rakyat yang banyak. Landasan ideal dan konstitusional, atau landasan idealnya dan konstitusinya sangat bagus dan terintegrasi antara satu dengan lainnya, sehingga mudah dipahami dan mudah diakui, mudah diikuti oleh bangsa, oleh anak bangsa dan baik yang berbeda agama, suku maupun adat istiadat, juga sebagai alat pemersatu bangsa. Itu tepat sekali, karena ideologi dan konstitusinya diambil dari nilai-nilai, norma, dan adat istiadat masyarakat kita sehari-hari, sehingga tidak asing bagi rakyat kita, bagi rakyat Indonesia, sehingga generasi milenial, generasi Z itu langsung menerima, kayak itu jiwa kehidupannya sehari-hari. Maka generasinya itu banyak yang mengatakan, wah, Indonesia banget ideologi kita, dasar negara kita, itu gue banget, gue sekali. Kemudian dengan yang kedua, dengan pulau-pulau yang besar dan berpenduduk banyak, jika bersatu itu sulit dijajah oleh lawan dan tidak bisa dikalahkan oleh lawan. Saudara, yang ketiga, dengan rakyat yang banyak, jika bersatu padu memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, satu ideologi, satu konstitusi, sulit
untuk dipecah belah, sulit digoyah oleh negara besar manapun. Jadi saya berkesimpulan bahwa demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang tepat dan pas untuk negeri ini, karena diambil dari dan digali dari nilai-nilai luhur, norma, budaya, adat istiadat, dan agama masyarakat Indonesia. Bahkan bisa sebagai cermin oleh bangsa-bangsa atau negara di dunia ini. Pemirsa, di dunia ini secara garis besar hanya ada 3 kelompok. Hanya ada 4 kelompok demokrasi. Yang pertama, kelompok demokrasi liberal atau sekuler. Kelompok kedua adalah demokrasi ateis atau komunis. Kelompok ketiga adalah demokrasi Islam oleh negara-negara Arab. Yang keempat adalah demokrasi Pancasila. Keempat demokrasi tersebut yang pas dan tepat untuk memimpin negara-negara di dunia adalah demokrasi Pancasila. Jadi, saudara, negarawan Indonesia itu adalah calon pemimpin dunia yang paling sesuai. Dan untuk Indonesia, dengan bersatunya Indonesia akan cepat menggapai Indonesia emas dan akan cepat bisa memimpin negara-negara di dunia. Pemirsa, episode selanjutnya atau episode yang kelima insya Allah akan saya beri judul Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ditinjau dari segi yuridis, ditinjau dari segi sejarah. Demikian, semoga bermanfaat bagi bangsa dan negara ini. Silakan klik like, subscribe, dan share untuk ikut bersama-sama menjaga Pancasila dan NKRI harga mati. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI Pancasila harga mati.